Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Alhamdulillah kita sudah memasuki kuliah dengan surat yang terbaru, yaitu surat Al-Mudassir, yang artinya adalah orang yang berkumul, orang yang berselimut. Hawa di daerah Arab jahiliyah pada saat itu adalah suatu hawa yang sangat ekstrim. Jadi sampai saat ini pun masih ekstrim. Jadi ketika siang itu panasnya sangat luar biasa panas, luar biasa menyengat. Orang yang biasa di iklim tropis yang sudah mengalami musim kemarau pun bisa terkejut dengan panasnya yang sangat berbeda dengan udara-udara di daerah Timur Tengah. Namun ketika memasuki malam, ketika memasuki gelapnya langit, itu udara sangat berubah drastis, dinginnya sangat luar biasa. Maka bagi beberapa penduduk di daerah Arab itu sudah menjadi kebiasaan untuk berselimut. Bahkan selimut yang menjadi pelindung hawa dingin di daerah Arab jahiliyah pada saat itu adalah sebuah semacam bentuk identitas sosial. Jadi semakin dia kaya, semakin dia terhormat, itu selimut-selimutnya luar biasa tebal, luar biasa indah, luar biasa cukup untuk menahan dinginnya hawa yang sangat menusuk di Mekah pada saat itu. Makanya Allah juga memahami bahwa nabinya ini adalah salah satu penduduk di Mekah yang mengalami hal yang sama dirasakan oleh para penduduk Mekah lainnya, yaitu ingin merasakan kenyamanan di balik selimut, ingin merasakan terhindar dari hawa yang sangat menusuk dengan di balik selimut. Dan kecenderungan untuk kenyamanan, untuk merasa rileks, santai, itu akan menciptakan tahap demi tahap menuju kepada kemalasan. Dan hal itu adalah hal yang muskil, apalagi bagi kalangan umat Syiah, hal yang muskil, hal yang sangat tidak akan mungkin ada di dalam sifat Rasulullah adalah kemalasan. Wahai orang yang berselimut, di dalam tafsir Sunni dan Syiah juga mengalami semacam konfrontasi, walaupun terkesan sangat luar biasa mudah untuk dipahami. Bagi orang Sunni ini mengingatkan bahwa Rasulnya itu untuk segera bangun, untuk segera kasarnya nih, yang menghilangkan kemalasannya dari tidurnya ini, ayo bangun. Namun bagi umat Syiah adalah bukan. Ini adalah seperti seorang bapak yang mengingatkan anaknya, kasih sayangnya, karena paham betul bahwa anakku ini tidak perlu untuk, istilah kasarnya kalau orang tua sedang membangunkan, ayo bangun, tidak perlu. Hanya sebagai bentuk kasih sayang, ucapan, wahai kau yang sedang berselimut, begitu. Makanya perbedaan antara Sunni dan Syiah itu adalah tafsir dalam memandang sosok nabinya itu seperti apa. Kalau di dalam Sunni dia memandang Nabi Muhammad ya seperti manusia biasa, suka mengalami kekhilapan, kelupaan, kesalahan-kesalahan, kealpaan yang dirasakan oleh manusia biasa.
Sedangkan di kalangan Syiah adalah menafikan semua itu. Nabi ya 11-12 dengan Yesus, Nabi 11-12 dengan Musa, dengan yang lain-lain yang memiliki puncak kesempurnaan manusia. Tidak ada kesalahan, karena bagi mereka aku tidak akan mungkin mengikuti ajaran orang yang nasibnya sama seperti aku, berbuat salah juga, begitu. Haram hukumnya kalau di dalam Syiah seperti itu. Dan sekali lagi, itu bukan jadi alasan untuk memenggal kepala saudara kalian sendiri. Bukan jadi alasan untuk mencekek kepala saudara kalian sendiri. Bukan jadi alasan untuk membidahkan, menyesatkan, mengkafirkan, meludahi, dan yang lain-lain saudara kalian sendiri. Ini hanya perbedaan masalah konteks dalam memandang Nabi itu sosok seperti apa. Ya, karena Islam itu agama yang besar, tidak bisa disatukan. Kalau Islam bisa disatukan, kiamat. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi pertentangan. Nanti itu yang jadi satu itu nanti di hari pengesapan semua sepakat. Kaum pemenang, kaum jujur, kaum saleh, kaum yang di garis lurus sudah sepakat itu ada di surga. Kaum pecundang, bajingan, bangsat, penipu, maling, korup, dan yang lain-lain perbuat maksiat itu adalah di neraka. Itu mau seperti itu. Harusnya hal itu adanya nanti di hari pengisapan. Bukannya sekarang ini semua harus satu, ini tidak. Penentangan-penentangan ini memang harus ada. Sekali lagi, konteks dalam memahami ayat baik Sunni maupun Syiah, walaupun terdengarnya sangat luar biasa simpel, wahai orang yang berselimut, dalam hal ini adalah Muhammad. Kalau dalam Sunni ini mungkin mengingatkan Muhammad, engkau jangan terlalu malas, ayo bangun, beri peringatan. Namun bagi kalangan Syiah adalah seorang bapak yang begitu sayangnya dia melihat Muhammad, oh anakku sedang berselimut, wahai orang yang berselimut, begitu. Jadi ketika kita memahami maunya Sunni apa, maunya Syiah apa, kita akan menemukan bahwa hakikat yang sebenarnya Islam adalah satu Islam, yaitu Al-Quran. Walaupun tafsiran-tafsiran itu berbeda, dan kalau dilihat dari tilik yang sudah kita bahas dari dulu adalah bahwa setiap latar belakang manusia itu berbeda-beda. Lahir dari keluarga macam apa, lahir dengan pendidikan macam apa, lahir dengan pengalaman macam apa. Ya kalau dia di kalangan Sunni ya pasti dia lebih memilih Sunni. Dan dia kalau di kalangan Syiah pasti dia akan lebih memilih Syiah. Peduli setan dengan segala macam bentuk ketidakbenaran yang diucapkan oleh orang pihak lain. Begitu. Itu namanya adalah keyakinan. Urusan kita adalah manusia memahami, menggali terus bentuk hakikat kebenaran, walaupun yang sejatinya nanti kelak di hari pembalasan. Namun kita berusaha untuk menuju ke sana. Bukan kita tujuan mau ke Papua, dari sini di Jakarta, baru sampai Bandung kita udah merasa udah tahu Papua itu seperti apa. Tidak begitu. Kita harus terus, kalau lewat darat terus sampai ke Jawa Timur, Bakahuni, terus sampai nanti naik kapal segala macam begitu. Tujuan nanti kita di hari pembalasannya seperti itu. Jangan kita tujuan di akhirat terus kita udah merasa di akhirat. Hukum-hukum di akhirat itu lalu lantas kita tancapkan di sini yang namanya kiamat. Tidak bisa. Begitupun Muhammad diajarkan hal yang seperti itu. Tugasmu hanya memberi peringatan, Muhammad. Urusan dia menerima atau tidak itu adalah urusannya langsung dengan aku. Ya, sekali lagi di dalam Quran diajarkan, siapapun mereka yang tidak memiliki pelindung, walaupun dia penyembah bulu babi, walaupun dia penyembah tai kucing, pelindungnya adalah aku. Haram bagi siapapun untuk menjalimi ciptaanku.
Alhamdulillahirabbil alamin.